Kontroversi Katolik oleh Santo Franciscus de Sales yang diterjemahkan oleh Father Henry Benedict McKay, OSB. Tentang misi gereja, bab 2 mengenai bahwa para reformis yang berpura-pura tidak memiliki misi perantara, baik dari masyarakat maupun dari para uskup. Dan pertama, mengenai misi biasa dan misi perantara, mereka tidak mempunyai apapun, karena apa yang bisa mereka kemukakan adalah apakah mereka diutus oleh rakyat dan para pangeran sekuler, atau mereka diutus melalui penumpangan tangan para uskup yang mengangkat mereka menjadi imam, suatu martabat yang pada akhirnya harus mereka miliki, meskipun mereka sangat membencinya. Sekarang, jika mereka mengatakan bahwa hakim-hakim sekuler dan orang-orang telah mengutus mereka, maka mereka mempunyai dua bukti yang tidak dapat mereka berikan. Yang pertama adalah bahwa kaum sekuler telah melakukannya, dan yang lainnya bahwa mereka dapat melakukannya, karena kami menyangkal keduanya, fakta dan hak untuk melakukannya. Atau dalam bahasa Latin, kira-kira penyebutannya seperti ini: factum etius facendi, maaf kalau salah. Dan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Alasannya adalah mutlak. Sebab pertama, mereka tidak pernah mendapati bahwa masyarakat dan hakim sekuler mempunyai kekuasaan untuk mendirikan dan melantik para uskup di dalam gereja. Dan mereka mungkin akan menemukan bahwa orang-orang telah memberikan kesaksian dan membantu dalam penabisan. Ya, mungkin bahwa pilihan telah diberikan kepada mereka, seperti pilihan para diaken. Seperti juga yang dikatakan Lukas kepada kita, yang dibuat oleh seluruh umat beriman. Tetapi, hal-hal tersebut tidak akan pernah menunjukkan bahwa rakyat atau penguasa sekuler mempunyai wewenang untuk memberikan misi atau menunjuk pendeta atau imam. Lalu bagaimana mereka bisa menuduh adanya misi yang dilakukan oleh orang-orang atau para pangeran yang tidak mempunyai dasar dalam kitab suci? Yang kedua, sebaliknya, kami mengedepankan praktek yang tegas dari seluruh gereja yang sejak dahulu kala menabiskan para pastor atau imam melalui tumpangan tangan para pastor atau imam dan para uskup lainnya. Demikianlah Timotius ditabiskan dan ketujuh diaken itu sendiri. Meskipun diusulkan oleh umat Kristiani, namun ditabiskan melalui penumpangan tangan para rasul. Demikianlah para rasul yang telah ditunjuk dalam konstitusi mereka dan konsili Nisea yang agung, yang menurut saya tidak akan diremehkan, dan konsili Kartago yang kedua, dan kemudian yang ketiga dan yang keempat yang dibantu oleh Santo Agustinus. Jika kemudian mereka diutus oleh kaum awam, maka mereka tidak diutus dengan cara apostolik dan juga tidak sah, dan misi mereka batal. Yang ketiga, kenyataannya kaum awam tidak memiliki misi. Lalu, bagaimana mereka dapat memberikannya? Bagaimana mereka dapat mengkomunikasikan otoritas yang tidak mereka miliki? Oleh karena itu, Santo Paulus ketika berbicara tentang imamat dan tata pastoral mengatakan, tidak ada orang yang mengambil kehormatan untuk dirinya sendiri, kecuali dia yang dipanggil oleh Allah seperti Harun, seperti dalam Ibrani 5 ayat 4. Sekarang Harun ditabiskan, dan ditabiskan oleh tangan Musa, yang juga adalah seorang imam. Sesuai dengan firman suci Daud, Musa dan Harun di antara para imamnya, dan Samuel di antara mereka yang memanggil namanya. Dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam Keluaran 28 ayat 1, dalam firman ini menyatakan, bawalah juga kepadamu Harun, saudaramu, bersama anak-anaknya,
supaya mereka dapat melayani aku dalam jabatan imam. Yang setuju dengan pasukan besar orang dahulu kita. Siapapun yang ingin menyatakan misinya tidak boleh menyatakan bahwa misinya berasal dari rakyat atau dari para pangeran sekuler. Sebab Harun tidak dipanggil demikian, dan kita tidak dapat dipanggil selain dia. Keempat, akhirnya yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam Ibrani 7 ayat 7. Maka umat tidak dapat mengutus para pendeta atau imam, karena para pendeta atau imam lebih tinggi dari umat, dan misi tidak diberikan tanpa berkat. Seperti juga yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 16. Karena setelah misi yang luar biasa ini, umat manusia tetaplah domba, dan gembala tetaplah gembala. Yang kelima, saya tidak berisi keras di sini, karena saya akan membuktikannya nanti bahwa gereja bersifat monarki. Oleh karena itu, hak pengutusan adalah milik kepala pendeta atau imam, bukan milik umat. Saya hilangkan kekacauan yang timbul jika orang mengutus, karena mereka tidak boleh mengirim satu sama lain. Orang yang satu tidak mempunyai wewenang atas orang lain. Dan permainan bebas apa yang akan diberikan terhadap segala macam ajaran sesat dan khayalan. Maka penting bagi domba-domba itu untuk menerima gembalanya dari tempat lain dan tidak memberikannya kepada mereka sendiri. Oleh karena itu, rakyat tidak dapat memberikan misi atau tugas yang sah kepada duta-duta baru ini. Namun saya katakan lebih lanjut bahwa meskipun mereka bisa, mereka tidak melakukannya. Karena orang-orang ini berasal dari gereja yang benar atau tidak. Jika mereka berasal dari gereja yang benar, lalu mengapa Luther mengambilnya dari sana? Akankah mereka benar-benar memanggilnya untuk dikeluarkan dari tempatnya dan dari gereja? Dan jika bukan gereja yang sejati, bagaimana mungkin gereja mempunyai hak misi dan panggilan? Di luar gereja yang benar, tidak mungkin ada otoritas seperti itu. Kalau mereka bilang orang ini bukanlah Katolik, lalu apa? Itu Lutheran. Karena kita semua tahu bahwa ketika Luther berkhotbah di Jerman, belum ada penganut Lutheran, dan dialah sendiri yang merupakan asal-usul mereka. Karena orang-orang seperti itu bukanlah anggota gereja yang sejati. Dan bagaimana gereja dapat memberikan misi bagi pemberitaan yang benar? Maka mereka tidak mempunyai panggilan dari sumber tersebut, kecuali mereka mempunyai jalan lain pada misi tak kasat mata yang diterima dari pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di dunia kegelapan ini, dan kejahatan-kejahatan rohani yang selalu dilawan oleh umat Katolik yang baik. Oleh karena itu, banyak orang di zaman kita yang melihat jalan terputus di sisi tersebut, menganut paham yang lain, dan mengatakan bahwa para pemimpin dan reformis pertama adalah Martin Luther, Martin Bucer, Johannes Oecolampadius, yang diutus oleh para uskup yang mengangkat mereka menjadi imam. Kemudian mereka mengutus para pengikutnya, dan dengan demikian mereka akan memadukan hak-hak mereka dengan hak-hak para rasul. Yang lebih masuk akal adalah berbicara secara terus terang, sehingga mengakui bahwa misi hanya dapat diteruskan kepada para pelayan mereka dari para rasul, melalui suksesi para uskup kita dan penumpangan tangan mereka. Tentu saja, masalahnya memang demikian. Seseorang tidak dapat menganggap remeh misi ini sedemikian rupa, sehingga dari para rasul
misi ini akan jatuh ke tangan para pengkhotbah masa kini tanpa menyentuh salah satu dari para pengkhotbah zaman dahulu dan pendahulu kita. Hal ini memerlukan pembicaraan yang sangat panjang, sebuah tabung dari mulut para pendiri pertama gereja untuk memanggil Luther dan yang lainnya tanpa terdengar oleh siapapun yang ada di antara mereka. Jika tidak, seperti yang dikatakan oleh Calvin pada kesempatan yang lain, ini tidak terlalu penting. Ini pasti sangat berarti. Telinga panjang, pastilah rumah itu tetap utuh jika mereka ingin menemukannya. Kami setuju bahwa misi dimiliki oleh para uskup kami, dan khususnya oleh kepala mereka, yaitu Uskup Roma. Namun, kami secara resmi menyangkal bahwa para menteri Anda telah mengkomunikasikannya untuk mengkhotbahkan apa yang telah mereka khotbahkan. Karena pertama, mereka mengkhotbahkan hal-hal yang bertentangan dengan gereja di mana mereka ditabiskan menjadi imam. Oleh karena itu, entah mereka salah atau gereja yang mengutus mereka yang salah, akibatnya gereja mereka adalah palsu, atau gereja di tempat mereka menjalankan misi. Jika itu adalah misi yang mereka ambil, maka misi mereka adalah salah. Karena dari gereja palsu tidak dapat muncul misi sejati. Apapun yang terjadi, mereka tidak mempunyai misi untuk mengkhotbahkan apa yang mereka khotbahkan. Karena jika gereja di mana mereka ditabiskan adalah benar, maka mereka adalah bidah karena telah meninggalkannya dan karena telah berkhotbah untuk menentang kepercayaannya. Dan jika tidak demikian, benarlah itu tidak bisa memberi mereka misi. Yang kedua, selain itu, walaupun mereka mempunyai misi di gereja Roma, mereka tidak mempunyai seorang pun yang meninggalkannya dan menjauhkan anak-anaknya dari ketaatannya. Sesungguhnya, komisaris tidak boleh melebihi batas komisinya, atau perbuatannya batal. Ketiga, Luther, Oecolampadius, dan Calvin bukanlah uskup. Lalu bagaimana mereka dapat mengkomunikasikan misi apapun kepada penerus mereka di pihak gereja Roma, yang mana selalu dan dimanapun memprotes mereka bahwa hanya para uskup yang dapat mengutus, dan bahwa hal ini sama sekali bukan milik para imam biasa, di mana bahkan Santo Hieronymus telah menempatkan perbedaan antara imam sederhana dan uskup dalam surat Evagriusnya, dan Santo Agustinus dalam De Heer, dan Epiphanius dalam Hieresnya yang menganggap Arius sebagai bidah karena dia berpendapat sebaliknya. Demikian kontroversi Katolik bab 2 tentang misi gereja oleh Santo Franciscus de Sales yang hidup sekitar tahun 1567 sampai 1622. Ia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Sampai jumpa lagi di bab 3. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Saya Benedikta, salam sukacita.